Kalau anak sakit itu berarti salah orang tua. Caranya bagaimana cara ngobatinya? Cara kan cari orang yang kepalanya sering pusing di antara keluarga itu. Sekali ulangi, anak kecil berbagai penyakit, entah itu lumpuh, hidrosipalus, entah kelenjar getah bening, pokoknya cari orang yang di sekitarnya sering pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Saya ini bersama Pandika di desa saya lagi merembuk masalah khataman Al-Quran, karena di desa saya ini lagi pandemi zona merah, alias yang kena positif corona itu 6 orang. Minta doanya para kiai, para ustadz, mudah-mudahan di desa saya segera diangkat coronanya dan segera sirna dari desa. Baik, kali ini saya akan membagikan sebuah tips video di mana video ini diterangkan oleh mucus kita, yaitu Gus Alam Ma'ludis Sidiki, cara menangani yaitu anak yang sakit, yaitu dengan ayat apa, dengan seperti apa prosesnya. Mari kita simak video berikut ini. Karena anak yang sakit sesungguhnya itu, kalau menurut Gus Ama, kesalahan dari orang tua. Seperti apa prosesnya dan seperti apa videonya, mari kita simak video berikut ini. Dari Kabupaten Rembang, SKTV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para suker mania yang dimuliakan Allah, dan juga para shopbacker dimanapun berada, terima kasih. Semoga Allah yang masih panjenengan yang masih setia melototin video-video di channel ini, semoga channel ini bisa membuat panjenengan tambah ilmu, tambah dekat kepada Allah, tambah mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin nge-share bahwa cara mengobati balita biayi marot, ya, dengan apapun penyakitnya, seperti hidrosipalus, kelenjar getah bening, sesak nafas, anaknya bandel, dalam tanda kutip ya, karena hakikatnya nggak ada anak bandel. Kemudian ada ini bedolan, ini kelenjar getah bening, kemudian teloid, gatel-gatel dan lain sebagainya. Bagaimana cara meruqyahnya? Dan di sini ini telah hadir ada seorang balita, usianya berapa, Bu? 2 bulan usianya. Jadi setelah 2 bulan sudah di rumah sakit Fatma Bojonegoro dan Fatma apa? Sodoro Umum Bojonegoro. Dan juga di rumah sakit ternyata kata dokter penyakitnya radang paru-paru. Dan ini sebenarnya kita tidak fokus pada apa bentuk penyakitnya ya, tapi bentuk itu minyak. Ini loh, ambil saya Mas, ambilkan air. Kita tidak fokus pada bentuk penyakitnya, paru-paru atau apa, pokoknya penyakit yang di kepala dan di leher pada anak. Apa sih hakikatnya ini? Hakikatnya adalah wallahu alam. Saya mau ajak panjenengan sholawat dulu supaya lebih afdol, supaya kita terus bisa bermahabbah kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuda ilaih mamaral layali wa tulatwam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuda ilaih mamaral layali
tulan dawam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, bagaimana caranya atau apa sih yang terjadi? Begini, anak kecil itu tidak punya dosa, Pak. Anak kecil itu tidak punya dosa. Lah sedangkan kita tahu idza aradallahu bi 'abdihi khairan ibtalah. Jika Allah mengendaki orang baik itu diuji. Jadi kalau Allah pengen sampean apik itu diuji, diberi sakit, dielingke sampean. Dielingke nang Gusti Allah sirah ngeluh, dielingke, diingatkan oleh Allah taala supaya kalian mengingat Allah bahwa Allah yang sempurna. Allah mudah banget nyabut nyawamu ini. Begitu kecil atau kita ini. Tapi Allah nyabut sekarang bisa, nanti sebelum pulang rumah nyabut bisa. Sangat mudah bagi Allah kalau berkehendak. Nah, pertanyaannya, kenapa anak kecil punya sakit? Padahal anak kecil kan nggak mungkin kan dia punya salah. Sedangkan Allah kalau memberi penyakit itu ibtalah, diuji karena menguji keimanan. Apakah dia tetap istiqomah taat nang Allah, ibadah, apa kayak dia belarah, nakal atau belarah. Jadi kalau ada anak kecil sakit sebelum balik, pertama itu adalah ujian untuk orang tuanya, bukan ujian pada anak, karena anak tidak mungkin salah atau tidak ingin diuji untuk keimanan. Anak ibaratnya dia menginjak mushaf saja tidak dosa kok. Jadi anak kecil yang sakit itu apa namanya? Ujian orang tua. Yang kedua, kalau anak kecil sakit itu berarti ada orang tuanya yang salah. Orang tua yang salah, nggak mungkin anak punya salah gitu loh. Apa salahnya? Salah satunya tidak lupa berzikir. Kemana sampean? Gitu. Kok sampean nyun sewu, anak ikan produk dadi to, sadurunge gawe kan proses nyun sewu bahasane anggen nungkring tok ya to. Itu kan saya lali. Akhirnya setan berkontribusi gitu loh. Apalagi di kepalanya ini ada sosok yang ibu ini ada sosok yang dulu nempel. Nah, itu dari rumah. Jadi awalnya itu anak sakit itu karena di sini ya. Kalau di sini saya lihat anak sakit itu karena ada towernya, penyebabnya. Jadi anak sakit itu biasanya ain. Apa itu ain? Yahduru biha syaitan hasadu mu'adab. Sekali lagi, kalau anak sakit itu berarti salah orang tua. Caranya bagaimana cara ngobatinya? Cara kan cari orang yang kepalanya sering pusing di antara keluarga itu. Sekali ulangi, anak kecil berbagai penyakit, entah itu lumpuh, hidrosipalus, entah kelenjar getah bening, pokoknya cari orang yang di sekitarnya sering pusing. Nah, orang yang sering pusing ini itu dia pegang tempat yang sakit. Misalkan anaknya teloid di sini ya, teloid. Kamu jangan mengandalkan dokter karena di sini ada ibu-ibu yang anaknya sakit. Beliau ini anaknya sakit, sudah ke dokter, sudah ke rumah sakit ibu ya. Rumah sakit enggak biro. Pembuatan bayar. Oh iya. Anu gawe Jankesmas. Nah, itu sakit paru-paru ke rumah sakit sudah. Jangan mengandalkan rumah sakit. Kelenjar getah bening, wong ibu negara saja wallahu alam mereka juga dipanggil Allah taala karena kelenjar getah bening. Itu mengandalkan ilmunya Kanjeng Nabi aja. Jadi ibu ini kalau ada anak sakit balita, sekali lagi cari orang yang sering kepalanya pusing. Nah, ini dia yang suka atau yang sering dekat dengan dia, ya ini suka muji. Ini ain dari ibunya namanya. Nah, ibunya itu pegang dadanya tempat yang sakit. Misalkan kalau kelenjar getah bening pegang di sini, dibacakan ayat-ayat ruqyah atau kalau kita bisa paham ya al-falaq an-nas. Kemudian dibacakan di ruqyah. Nah, ini cara ruqyahnya, cara pengobatannya, ini cara meruqyah ya. Nanti kalau ibunya nih mengeluarkan penyakit dari anaknya ke dia. Jadi ya Allah, saya niat mengeluarkan penyakit anak saya melalui saya. Kenapa melalui saya? Karena sumber penyakitnya dari dia. Gitu loh. Nggak mungkin dari anak gitu loh. Oh, ceblok atau lama kludik anaknya terus diuji kan nggak mungkin. Ibunya atau siapa yang sering pusing tadi wudhu sampai kira-kira 1 minggu. Dan sebelum wudhu, bekas wudhunya itu dimandikan ke. Setelah itu 1 minggu dicek lagi kalau masih sakit. Saya mohon maaf kalau ain itu biasanya agak sulit. Hah?
Jadi ini saya contoh, ini ada anak sesak. Nah, ini saya akan beri gambar anaknya. Nah, biar anak masuk YouTube saya. Duh. Ini tadi grog-groken begini. Terus sekarang enggak grog-groken, alhamdulillah. Suaranya sudah enggak kan enggak. Yo. Enggak. Jadi itu pembelajaran. Ada. Ibunya tadi sudah kita terapi sampai berapa minggu Bu wudhunya Bu? Ya, yang berikin kok tunggal minggu. Ya. 1 minggu. Iya, 1 minggu. Nah, nanti tinggal bapaknya. Bapaknya akan rokok apa kakek apa aja ya ora. Bapaknya bosan rokok. Oh, betul rokok? Enggak, tapi di rumahnya lah. Jadi alhamdulillah asma'nya orang anak balita ini sembuh, diizinkan Allah sembuh. Jadi tadi kesini beliau itu masih gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah diizinkan Allah sembuh. Lain kali ibu kalau muji anak bilang apa? Nah anaknya misalkan ganteng loh, anak pertama apa anak? Masya Allah. Hah? Masya Allah. Anak pertama atau kedua? Kedua. Mungkin dulu pas lahir ibu muji, kan nyebut asma Allah. Lampau dipuji. Lanang apa mergo apa? Sampe lu kagum nengone anake. Lah nek muji niku gantenge. Lho gantenge ngono. Jadi sekarang ditambahi Masya Allah gantenge ngono ya, setan ben gak moro. Nah niki sekali lagi saya sampean nanti ndak perlu saya share lagi video bagaimana cara mengobati anak saya balita sakit ini sesak, bagaimana cara mengobati dengan Quran. Nah ini nggak perlu tanya lagi, cukup ini di share, dipelajari yang baik, nanti insya Allah Allah berkenan bukan. Itu cara mengobati dengan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Jangan lupa nanti setelah ini ada video cara nguruqyah dengan murabitoh, yaitu dengan cara memandang atau membayangkan wajah gurunya. Dan juga ada nanti insya Allah video tentang menarik sukma yang 30 tahun yang 30 tahun yang tidak sadarkan diri, bahkan di sini orang nganggap orangnya gila. Tapi alhamdulillah setelah saya ketemu sukmanya ternyata di satu kamar, dan setelah kali kita sembuh. Setelah kali sembuh, awalnya dia tidak kenal suaminya. Nah nanti videonya lain kali akan, atau nanti kalau sudah diedit oleh tim saya akan share. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.